Maka harapan terbesar orang tua adalah bagaimana caranya ketika kita sudah terpendam di dalam tanah, jasad kita boleh terkubur, tapi iringan pahala kita terus mengalir. Seseorang mungkin bangga memiliki anak apabila memiliki titel dengan sebutan sarjana, tetapi jauh orang tua akan begitu bahagia ketika seorang ibu, seorang ayah meninggal dunia, anaknya dengan fasih membaca surah Yasin di atas kubur tersebut. Karena iringan doa ini begitu dahsyat. Iringan doa inilah yang dapat menjadikan keberkahan. Bahkan kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah kita kehidupan di masyarakat, orang tua baru beberapa hari meninggal dunia, anak sudah sibuk ribut membagi harta warisan. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu wawasan kita akan bertambah, pengetahuan kita akan bertambah, dan dari situlah kita bisa memperbaiki kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat fakta di tengah-tengah masyarakat, kita lihat di kawasan sekitar kehidupan kita, berapa banyak orang tua yang hidupnya sudah di ujung maut, di ujung kematian, dia sudah dalam keadaan tua renta, tapi hidupnya bukan bahagia, justru menderita batin. Kenapa? Karena memiliki anak yang menyia-nyiakan mereka. Punya anak 10 tapi nasibnya terlonta-lonta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram yang mulia, segenap para habaib, wabil khusus tamu kita Ayahanda Al-Habib Ahmad Al-Hamid dari Samarinda, Kalimantan Timur. Yang mulia para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus Abah Kiai Haji Muhammad Subhan beserta tokoh para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, dan yang terutama Sohibul Bait sekeluarga, Bapak Satar beserta seluruh keluarga beliau, dan kita yang hadir, semoga malam hari ini mendapat rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dan berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat di tempat ini dalam rangka kirim doa 1000 hari almarhumah Mbah Hajah Nahwati binti Irsyam Suyuti, yang mana kita doakan beliau semoga mendapat rahmat dan barakah di alam kubur beliau, semoga dilapangkan kubur beliau, dan semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kubur beliau dijadikan Allah sebagai min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beserta para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iringan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini mengingatkan kita dengan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul pernah bersabda di dalam satu buah hadis beliau, kata baginda Nabi, ya Ali, tasaddaq ala mautaka, wahai Ali, bersedekahlah engkau, berhadiahlah engkau, kirim doalah engkau kepada keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Fa innallaha qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatal ahya'i ilaihim. Karena sesungguhnya kata Rasul, setiap perbuatan kebaikan, zikir, tasbih, Al-Quran, salawat, sedekah-sedekah yang lain yang kita lakukan untuk keluarga kita yang meninggal tersebut, Allah akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk memikul, mengantarkan pahala itu kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Inilah dalil, salah satu dalil kenapa kita ahlu sunnah wal jamaah setiap ada keluarga yang meninggal, bahkan ada peringatan khaul, peringatan 1000 hari, ini merupakan satu perbuatan yang sangat begitu mulia. Karena kata Rasul, apabila meninggal dunia manusia, anak Adam, maka seluruh aktivitas amal ibadah itu akan terputus, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan yang membawa manfaat. Dan yang ketiga kata Rasul, au waladin solihin yad'ulah, anak yang mendoakan untuk ahli keluarganya. Maka harapan terbesar orang tua adalah bagaimana caranya ketika kita sudah terpendam di dalam tanah, jasad kita boleh terkubur, tapi iringan pahala kita terus mengalir. Seseorang mungkin bangga memiliki anak apabila memiliki titel dengan sebutan sarjana, tetapi jauh orang tua akan begitu bahagia ketika seorang ibu, seorang ayah meninggal dunia, anaknya dengan fasih membaca surah Yasin di atas kubur tersebut. Karena iringan doa ini begitu dahsyat. Iringan doa inilah yang dapat menjadikan keberkahan. Bahkan kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah kita kehidupan di masyarakat, orang tua baru beberapa hari meninggal dunia, anak sudah sibuk ribut membagi harta warisan. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu wawasan kita akan bertambah, pengetahuan kita akan bertambah, dan dari situlah kita bisa memperbaiki kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, lalu kata baginda Nabi, apabila seseorang, anak, keluarga telah berhadiah melakukan amal kebaikan buat keluarganya, maka pada saat itu malaikat akan memikul, mengantarkan kepada keluarga kita yang meninggal. Fayafrahuna biha, maka orang yang kita hadiahkan tersebut, orang tua kita yang kita kirim doa buat mereka yang sudah meninggal tersebut, fayafrahun,
mereka bergembira, kata Rasul, asyaddu ma kanu yafrahun fid dunya, lebih gembira ketika seseorang mendapat bingkisan kebaikan dari anak-anaknya waktu di dunia. Wa yaqul, ayah ibu keluarga kita yang kita kirim doa buat mereka yang di alam kubur. Wa yaqul, kata Rasul mengatakan, mereka akan berdoa balik kepada kita. Seorang anak mendoakan ibunya di alam kubur, seorang anak mendoakan ayahnya di alam kubur. Ketika kiriman pahala itu sampai di antar malaikat, maka disitulah ayah ibu kita akan berdoa balik kepada kita. Wa yaqul, kata Rasul, mereka akan berdoa. Apa doa mereka? Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannah kama busyirna biha, dan berikan kabar gembira buat anak cucu kami dengan sorga, karena mereka telah menggembirakan kami di alam kubur. Inilah keberkahan yang luar biasa. Inilah kebaikan yang luar biasa, yang setiap anak apabila memiliki harta, apalah gunanya harta kalau tidak untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ulama hikmah pernah berkata, satu orang ibu sanggup menyayangi 10 orang anak. Akan tetapi sebaliknya, 10 anak belum tentu sanggup menyayangi satu orang ibu. Satu orang ayah sanggup membiayai 10 orang anak. Satu orang ayah sanggup membesarkan 10 orang anak. Akan tetapi 10 anak belum tentu sanggup membiayai satu orang ayah. Kita lihat fakta di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat di kawasan sekitar kehidupan kita. Berapa banyak orang tua yang hidupnya sudah di ujung maut, di ujung kematian, dia sudah dalam keadaan tua renta, tapi hidupnya bukan bahagia, justru menderita batin. Kenapa? Karena memiliki anak yang menyia-nyiakan mereka. Punya anak 10, tapi nasibnya terlonta-lonta. Yang satu bilang, Mas, di tempat kamu saja rawat ayah. Tidak, rumahku sempit, tempatmu saja. Yang anak satu bilang, jangan di rumahku, rumahku ini banyak keluarga, cari tempat lain. Yang satu bilang, jangan di rumahku, istriku tidak senang dengan ayah. Na'udzubillah. Inilah nasib yang paling banyak di tengah-tengah kita. Coba renungkan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Andai kata nasib kita diberi Allah seperti yang demikian, bagaimana perasaan kita? Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca sebuah ayat, Nabiullah Ibrahim sebelum diberi Allah anak, Nabiullah Ibrahim selalu berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak keturunan juriat yang solihin. Setelah punya anak, jangan sampai anak itu tidak didoakan kebaikan. Ingat, doaul walad liwaladih kadoain nabi ala ummati. Doa orang tua kepada anak seimbang dengan doa seorang nabi kepada umat. Bahkan doa orang tua seimbang dengan 70 orang wali. Orang berzina, dosanya di akhirat, balasan Allah di negeri akhirat. Dia pemabuk, dia akan dibalas Allah dalam negeri akhirat. Dia penjudi, akan dibalas Allah di dalam negeri akhirat. Tapi ketika akul walidain, dia durhaka dengan orang tuanya, dunia dia akan dibalas Allah, akhirat lebih pedih balasannya.
tidak akan menjadi seseorang yang sukses dunia dan akhirat apabila durhaka dengan kedua orang tua. Kalimat mutiara indah pernah terukir dalam satu ukiran kalimat. Besar pemberian orang tua kepada anak tidak akan bernilai di mata anaknya. Besar pemberian orang tua kepada anak tidak akan bernilai di mata anaknya. Besar pemberian orang tua kepada anak, kecil nilainya di mata anaknya. Sebaliknya, ketika seorang anak yang memberikan kepada kedua orang tuanya, maka disitulah akan bernilai sangat besar daripada nilai pemberian anak, walaupun kecil yang diberikan oleh anak itu. Coba Pak, kita punya anak, ketika anak kita menjelang kuliah, dia minta belikan mobil. Kebetulan kita punya harta, kita dititipi Allah rezeki yang luas. Anak minta mobil, kita mampu belikan mobil. Nilai 300 juta, 400 juta, mungkin sampai 500 miliar mampu kita kasih kepada tuh anak. Ketika mobil baru kita kasihkan, mobil ini kita berikan kepada anak kita. Yang jadi pertanyaan, adakah anak itu berkata dengan orang tuanya, Pak, Ma, terima kasih telah membelikan saya mobil? Ada tidak? Jarang terjadi. Besar uang 300 juta, bukan sedikit uang nilainya 400 juta. Tapi ketika yang mengasihkan, memberikan adalah ayah ibunya kepada anak, tidak akan bernilai di mata anak. Tapi andai kata suatu hari bapak ibu punya anak, anak bapak sudah selesai kuliah, dia mulai bekerja. Ketika dia datang ke rumah, awal bulan pertama dia datang ke rumah, dia membawa satu buah tas kecil. Di dalam tas ada isi amplop. Amplop itu gaji awal pertama dia kerja. Ketika dia datang ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata sang ibu. Dia salim, dia sungkem sama orang tuanya, dia salaman sama ibunya, dia cium tangan sama ibunya. Ketika ibunya sedang duduk, dia duduk di samping ibunya. Dia berkata, Bu, alhamdulillah, saya hari ini mendapat gaji pertama. Dia keluarkan di dalam dari tasnya, dia kasihkan sama ibunya. Ketika ibunya memegang itu amplop gaji awal, akan menetes air mata sang ibu. Anak itu andai kata berkata, Ma atau Bu, tolong isi amplop gaji saya dibuka, saya tidak tahu berapa jumlah gaji. Ketika dibuka oleh sang ibu, anggap sajalah gajinya cuma 1.500.000. Mintakah ibu dengan 1 rupiah dari 1.500.000? Tidak akan. Maukah ibu mengambil dari gaji si anak? Tidak mungkin. Orang tua pasti akan mengembalikan. Nah, simpan nih uang. Nah, tabung nih gajimu. Nah, pergunakan ini gajimu dengan baik. Si anak ngambil. Dia ambil 500.000, mah. Saya ambil 500 untuk biaya saya 1 bulan. Saya kasih ibu 500.000 untuk biaya bayar air, bayar listrik. Yang 500 ini saya kasihkan buat mama. Ketika menerima uang 5 lembar pecahan 100.000 berwarna merah, uang tersebut akan dicium oleh sang ibu. Uang itu akan mampu menjatuhkan, meneteskan air mata ibunya. Bukan 500 yang beliau pandang, bukan 500.000 yang beliau nilai, tapi ketulusan pemberian anak itulah yang menjadi begitu besar di dalam hati kebahagiaan seorang ibu atau ayah. Inilah yang sangat jarang kita dapatkan. Inilah yang tidak mampu kita dapatkan.
Kita cerita duit banyak, rekening kita mungkin bengkak tabungannya, mungkin kita memiliki harta yang bertumpuk luas, sawah yang kita punya, tapi bagaimana di saat kita kirim doa kepada orang tua kita yang meninggal dunia? Di mana letak ingat jasa dengan seorang ibu yang beliau rela kemanapun kita selalu akan disayang oleh sang ibu. Salah seorang anak akan tetap dibela oleh orang tuanya, salah anaknya akan tetap dipuji oleh ibunya, apalagi anaknya benar. Kita pasti terlahir dari rahim seorang ibu, terlahir dari rahim seorang ibu. Ingatkah kita bagaimana perjuangan ibu kita mungkin memikul sesuatu barang yang berat di pundaknya? Ibu kita berjalan mungkin puluhan kilometer, dia berjalan demi satu, anakku harus makan. Dia rela panas-panas di tengah sawah, dia rela melewati batasan hujan yang begitu deras demi satu, anakku harus bisa menjadi orang yang tidak kalah dengan orang lain. Sekarang di majelis ilmu inilah tempat kita mengenang bagaimana ayah kita, mengenang bagaimana perjuangan ibu kita, bagaimana sayangnya ayah ibu kita dengan kita. Kita yakin kita yang kumpul di sini malam hari ini bukan cuman sekedar pahala itu akan mengalir kepada Mbah Hajah Nahwati saja. Kita yang hadir punya orang tua kita yang meninggal dunia dimanapun dia dikubur, pasti pahalanya akan disampaikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena dalam setiap doa itu akan terpancar kalimat wa ila arwahi abaina. Ya Allah, sampaikan pahala kepada ayah-ayah kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, wa akhawatina, dan saudara perempuan kami, semua akan didoakan. Itulah keberkahan acara kita malam hari ini. Inilah keberkahan kita berkumpul di majelis ilmu. Coba kita ingat bagaimana seorang ayah berjuang. Dia harus mendaki gunung, dia harus mendayung sepeda. Belum lagi perjuangan seorang ibu ketika anak sakit, dia akan tersiksa begitu berat. Ibu tidak akan tidur di malam hari kecuali anak tidur lebih duluan. Ibu tidak akan makan sebelum anaknya kenyang lebih duluan. Nah, sekarang kita harus introspeksi dalam diri kita. Kalau ingin kita diingat oleh anak-anak kita, maka syarat dan kuncinya kata Rasulullah, kita harus mengenang mereka terlebih dahulu. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya kata Rasul, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian pula. Maka dari karena itu, renungan terbesar bagi kita malam hari ini, ingatlah jasa orang tua kita yang walaupun mereka sudah di alam kubur, walaupun mereka sudah meninggal dunia puluhan tahun, jangan pernah dilupakan mereka. Yang terakhir saya berpesan, di dalam satu buah riwayat dikatakan, idza kana lailatul jumu'ah, apabila di malam Jumat itu tiba, roh keluarga kita yang meninggal dunia akan merintih menadah tangan kehadirat Allah, dan seraya mereka berkata, ya Allah, ya Rabb, adakah anak cucuku malam hari ini yang mengirimi pahala buat aku? Adakah anak cucuku yang membacakan surah Yasin buat aku malam hari ini? Apa yang kita persembahkan buat ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia? Apa kebahagiaan yang kita berikan buat orang tua kita yang masih hidup?
Apa kebaikan yang kita bisa persembahkan buat orang tua kita yang masih hidup? Ingat Pak, Bu, ketika seseorang berlomba dalam semifinal, dia menang, mendapat nilai juara dalam satu perlombaan, dia akan mendapatkan satu piala dan hadiah yang begitu besar. Ayah ibu kita telah berhasil membesarkan kita. Ayah ibu kita telah berhasil mendidik kita. Ayah ibu kita telah berhasil menjadikan kita orang yang terbaik. Apa piala yang kita berikan buat mereka? Apa penghargaan yang mampu kita berikan buat mereka? Dan apa yang mampu kita kasihkan buat satu saja, membikin senyum indah terpancar di wajah orang tua kita? Apa? Ini yang berat kita jawab. Ini yang berat kita lakukan. Sahabat Rasulullah sampai tidak mampu mengata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan ketika sakaratul maut, gara-gara dia lebih mencintai istrinya dan dia mengalahkan sayangnya kepada orang tuanya. Gara-gara lebih sayang kepada istri, orang tua dikebelakangkan. Sampai akhir kehidupan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikunci di mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Alqamah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat memprihatinkan. Semoga Allah menjadikan anak, juriya, cucu kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat, yang mampu menjadi kebanggaan keluarga, yang mampu memberikan senyum indah buat ayah dan ibunya walaupun sudah meninggal dunia. Sekarang terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan muttaqin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah perkumpulan kami pada malam hari ini perkumpulan yang mendapatkan barakah, perkumpulan yang mendapatkan rahmat daripada Engkau, perkumpulan yang mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa orang tua kami. Bagi kami yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Lapangkan kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan keberkahan buat kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Dan jadikan kami sebagai anak yang mampu memberikan kebahagiaan dan berbakti bagi mereka fid dunia wal akhirah. Dan bagi kami yang memiliki orang tua yang telah meninggal dunia, curahkanlah rahmat dan barakah kepada kedua orang tua kami di alam kubur. Lapangkan kubur mereka, curahkan rahmat dan barakah di alam kubur mereka, dan jadikan ya Allah kubur mereka raudhah min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman surga Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada kebahagiaan yang mampu kami minta dan lebih bermanfaat bagi kami kecuali anak-anak kami, juriat kami yang soleh dan soleha, yang mampu membuat senyum indah terpancar bagi kami karena ketakwaan dan kesolehan mereka. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu berbuat taat kepada Engkau, yang mahabbah kepada baginda Rasulullah, dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian sekedar mengabulkan dari hajat sahibul bait untuk menyampaikan majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu buah sumbangan moral, satu buah ilmu yang dapat bermanfaat dan menjadikan kebaikan bagi kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan. Mohon ampun dan maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik serta adab akhlak yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita doakan semoga almarhum Mbah Hajah Nahwati binti Irsyam Suyuti, Allah berikan rahmat dan barakah di alam kubur beliau. Semoga Allah lapangkan kubur beliau. Semoga Allah jadikan anak, cucu dan keluarga beliau semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, cucu yang soleh dan solehah, dan semoga usaha dari keluarga besar Bapak Satar diberikan Allah keberkahan, diluaskan Allah rizki yang halal penuh barakah, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan Allah kebaikan, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.